Saudara, senang sekali saya Vlanadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas mengenai isu-isu menarik dalam Serambi Indonesia setiap harinya. Dan untuk membahas mengenai isu menarik pada hari ini sudah hadir bersama saya Bung Buhari M. Ali, Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bung Buhari. Waalaikumsalam Nana. Ya Bung Buhari, informasi hangat yang kita perbincangkan pada hari ini, ada informasi apa saja Bung? Ya, setelah banyak informasi yang masuk di meja redaksi kemarin. Ya, isu yang paling hangat masih seputar mutasi pejabat yang dilakukan oleh Gubernur Zaini Abdullah, dan ini terus bergulir. Ya, hari ini kita mendapat komentar dari pengamat ekonomi dan juga dari pengamat kebijakan publik yang dianggap ini bisa mengganggu, merugikan publik. Kemudian juga di pimpinan DPRA kemarin sore juga bertemu dengan Pak Sudarmo, mantan PLT Gubernur Aceh, yang salah satu dirjen di DPRA, juga membahas masalah ini. Jadi masih seputar ini. Kemudian di luar itu juga soal Pak Gubernur minta direvisi PP tentang KEK, kawasan ekonomi khusus. Nah, ini juga menjadi topik hari ini, saya kira 3 topik besar itu. Baik, pertama sekali kita ingin membahas mengenai mutasi pejabat, 33 pejabat tadinya, pejabat eselon 2 yang dimutasi oleh Gubernur Aceh. Dan ini terus bergulir hingga saat ini masih menjadi masalah problem di Aceh sendiri. Seperti apa kemudian para pengamat politik melihat ini, Bung? Iya, terutama ya pengamat ekonomi ya. Kalau hari ini kita ekonomi, mereka melihat kondisi ini akan sangat merugikan masyarakat rakyat Aceh. Sebab mengapa? Karena kan mereka yang dilantik itu dianggap tidak sah. Ketika dia tidak sah, tentunya dia tidak bisa melakukan aktivitas seperti menandatangani dokumen-dokumen yang menyangkut dengan anggaran. Nah, ketika itu tidak bisa ditandatangani, berarti kan anggaran tidak bisa cair, proses lelang tidak bisa dilakukan. Karena Mendagri sendiri meminta agar ini tidak dilakukan karena Mendagri masih mengkaji kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Zaini Abdullah ini. Maka kemarin sore kita mendapat informasi tim dari Mendagri, kemudian juga dari aparatur pemerintah dari pusat berkunjung ke Aceh. Mereka ingin melihat secara langsung, ingin bertemu dengan Sekda Aceh, kemudian juga dengan Kepala Badan Diklan, ingin mempertanyakan masalah ini, mengapa dilakukan. Nanti baru akan ada evaluasi, dan ini kita akan melihat bagaimana posisi mereka yang dilantik, apakah dibatalkan kembali atau seperti apa. Baik, tapi melihat kemudian seperti apa keadaannya saat ini ketika para pejabat non-job tadi dikembalikan oleh Mendagri untuk bekerja kembali seperti itu. Sementara di Aceh sendiri sudah ada pejabat yang sudah dilantik oleh gubernur seperti itu, Bung. Seperti apa kondisinya saat ini? Iya, kacau sekali, Nana. Karena kan yang di Jakarta pun masih di Jakarta. Ya, tidak kembali ke daerah. Yang di sini pun yang sudah dilantik tidak bisa melakukan kegiatan seperti, karena sudah ada aba-aba supaya mereka tidak menandatangani dokumen yang menyangkut dengan anggaran. Nah, kalau ini tidak dilakukan berarti kan macet. Padahal di Aceh ada satu kegiatan besar, itu KTNA, yang akan bergulir pada bulan Mei nanti. Bulan Mei yang menghadirkan 30.000 peserta dari seluruh Indonesia yang akan dibuka oleh Presiden Jokowi. Kalau ini tidak tuntas, saya kira itu akan mengganggu sekali, Nana. Seberapa besar pengaruhnya? Besar sekali. Nggak bisa bergerak ini. Nggak bisa bergerak. Nanti kan kita takut, misalkan ada pejabat eselon 2 yang menandatangani dokumen, sementara mereka dianggap tidak sah, ini kan akan berurusan dengan hukum. Nanti polisi akan masuk, jaksa akan masuk. Jadi mereka akan berhitung berkali-kali untuk melakukan itu. Jadi sama sekali tidak efektif, saya kira. Dan kira-kira menurut redaksi sendiri melihat sampai kapankah kemudian problem ini akan terus bergulir? Ya, ini apabila Mendagri tidak cepat mengambil tindakan, ini kan akan bergulir lama, karena gubernur sendiri nggak mau mundur dia. Dia yakin masih tetap pada pegangannya.
dia yakin apa yang dia lakukan ini benar seperti itu. Benar dengan UU PA, padahal hampir semua pengamat politik, pengamat pemerintahan dalam ekonomi mengatakan tindakan ini salah. Tapi karena ada pembisik mereka, pembisik gubernur yang kita tahu itu bukan ahli hukum. Ya, ada orang-orang di sekelilingnya, inilah yang sangat berbahaya saya kira. Tentunya juga masyarakat masih akan terus menunggu bagaimana kemudian keputusan dari Kemendagri setelah berembuk kemudian dengan pihak dari pemerintah Aceh untuk menemukan titik temu dari masalah ini sendiri seperti itu, Bung ya. Masih kita terus nantikan dan informasi lanjutannya akan bisa kita baca dalam Serambi Indonesia setiap harinya. Informasi selain itu, Bung, yang juga bisa kita bahas di sini terkait dengan KEK tadi seperti apa? Iya, ini kan KEK ini sebetulnya hampir dikeluarkan ya dari daftar di pusat. Tetapi akhirnya ya bisa masuk kembali. Ini untuk mempercepat perekonomian di Aceh. Karena terlibat beberapa BUMN ya. Tetapi sampai saat ini pemerintah tidak menyertakan modalnya dalam program ini. Dan gubernur meminta ada revisi dari peraturan pemerintah. Dan ini kayaknya masih tolak tarik terus. Nah, kalau ini tidak direvisi berarti gubernur tidak mau menyertakan modal. Kalau tidak mau menyertakan modal berarti kan tidak kembali, nggak ada hasilnya. Semestinya itu setiap tahun ada keuntungan sekitar 165 miliar setiap tahun. Tapi ini kan sudah 2 tahun berjalan kalau saya tidak salah. Karena tidak disertakan modalnya akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Seberapa besar sebenarnya pengaruh dari kawasan ekonomi khusus ini sendiri untuk pembangunan di Aceh, Bung? Iya besar, karena ini kan kawasan di Ilok Semawe itu terutama di Ilok Semawe, kawasan ekonomi yang dulu ada PT Arun di sana akan dimanfaatkan kembali. Nah, ini kan akan menyerap banyak tenaga kerja, puluhan ribu mungkin tenaga kerja akan terserap. Tapi kalau seperti ini kan sangat mengganggu juga. Ini nggak ada titik temu, Nana. Ya, dan ini juga salah satu PR untuk pemerintah Aceh sendiri, Bu, yang untuk bisa menyelesaikan permasalahan tentang KEK Arun ini sendiri, kawasan ekonomi khusus. Adakah informasi lainnya, Bung, yang bisa kita sampaikan atau kita bahas di sini, yang juga menarik? Iya, saya kira tidak ada tema besar ya. Mungkin kita masih mengikuti proses ini, karena hari ini juga seperti kami sebutkan tadi. Komite Aparatur Sipil Negara KASN juga akan turun ke Aceh untuk melihat permasalahan ini. Dan mungkin ya hari ini kita sudah ada gambarannya sedikit seperti apa. Ya, dan tentunya informasi lebih lanjutnya bisa Anda baca dalam Harian Serambi Indonesia edisi hari ini, dan juga bisa Anda baca update-nya setiap jam mungkin nanti di aceh.tribunnews.com untuk berita online-nya. Terima kasih Bung Buhari untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.